Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 877-880. Meski Li Fugui menyukai wanita, dia juga ingin memiliki sesuatu yang menarik saat bersama mereka. Namun saat ini, tindakan Wan Ying benar-benar membuatnya lengah. Lagi pula, seberapa besar ukuran tempat tidur di asrama sekolah, selimut ini cukup untuk menutupi rasa malunya saja. Ketika dua orang sedang bersama, mereka harus berada sedekat mungkin. Sekarang ketika Wan Ying tiba-tiba mengangkat selimutnya, Sun Yan benar-benar terlihat, termasuk dirinya sendiri. Meskipun Sun Yan telah menerima dalam hatinya bahwa dia dan Wan Ying memiliki Li Fugui bersama-sama, dia benar-benar bingung ketika Wan Ying membuat keributan seperti itu. Setelah beberapa detik, Sun Yan buru-buru menarik selimut untuk menutupi bagian yang memerah. Pada saat yang sama, dia mengeluh kepada Wan Ying dengan marah, "Yingzi, apa yang kamu lakukan? Kamu, jika kamu terus melakukan ini, aku tidak akan memperhatikanmu dalam hidup ini." Wan Ying tertawa di sampingnya seperti orang biasa. Setelah Sun Yan selesai berbicara, dia terkikik dan berkata, Oke, saya baru saja berdiri di luar pintu selama lebih dari 10 menit. Saya benar-benar tidak menyangka kalian berdua cukup pandai bermain. Kami sebenarnya sudah berakhir sedang bermain di asrama siswa. Dengan mengatakan itu, Wan Ying datang ke jendela, dan kemudian melanjutkan berkata kepada Li Fugui dan Sun Yan, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan kami bertiga bermain bersama di asrama? Cepat pakai pakaianmu. Ayahku menelepon hari ini dan bersikeras mengundang kami untuk makan." Dia baru saja selesai berbicara. Sun Yan juga berkata, Ini mungkin tidak berhasil, kan?" Wan Ying mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa tidak berhasil? Anda sudah menangkap orang itu terlebih dahulu? Tidak apa-apa jika saya mengundangnya ke rumah saya untuk makan." Sun Yan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Yingzi, jangan salah paham, aku tidak bermaksud seperti itu. Kuncinya adalah orang tuaku juga memintaku untuk mengantar Fugui pulang untuk makan malam hari ini." Wan Ying tidak memilih untuk berdebat dengan Sun Yan. Sebaliknya, dia memandang Li Fugui dan berkata, "Fugui, katakan padaku, rumah siapa yang kamu rencanakan untuk pergi makan malam hari ini?" Li Fugui tidak menjawab, dan segera mengenakan pakaiannya. Setelah melompat dari tempat tidur, dia berjalan menuju pintu dan berkata kepada Sun Yan dan Wan Ying berkata, "Kalian bisa mendiskusikan masalah ini, dan menelepon saya setelah kita membahasnya. Saya masih memiliki masalah yang sangat penting untuk diselesaikan saat ini." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berdiri, olesi papan dan lari. "Jika aku masih berada di dalam kamar saat ini, belum lagi kedua gadis ini mungkin akan putus total. Sulit baginya untuk menjadi orang baik ketika dia terjebak di tengah-tengah. Astaga, ini sangat sulit." Setelah keluar, Li Fugui menghirup udara segar di kampus, mulai memikirkan hal-hal lanjutan di benaknya. Saat ini, di kota Jiangnan, seperti yang dikatakan Tuan Ye, situasi telah terbentuk di mana keluarga Li Fugui adalah yang dominan. Keluarga Lin dan keluarga Zheng saling mengenal dengan baik, dan Li Fugui tidak perlu khawatir mereka akan tersandung padanya. Sedangkan untuk keluarga Ye, meski yakin tidak akan terjadi apa-apa, namun ia tidak sebaik Tuhan. Untuk hal-hal tertentu harus memiliki rencana cadangan. Pikirkan ini, Li Fugui berhenti dan melihat ke arah asramanya. Sun Yan jelas tidak bisa membantunya dalam bisnis, tapi Wan Ying berbeda. Wan Jia memiliki status tertentu di kota Jiangnan. Jika dia bisa membiarkan Wan Jia berkembang secara diam-diam dan menjadi kartu truf di tangannya, tidak akan ada kekacauan. Begitu dia menghadapi krisis apapun, dia dapat sepenuhnya membuang kartu truf ini dan langsung mengambil alih salah satu dari ketiganya. Namun saat ini,
Li Fugui tidak terlalu bingung sehingga dia pergi ke Wan Ying untuk membicarakan masalah ini. Bahkan jika dikatakan, itu bukan untuk pergi ke Wan Ying, tapi untuk Wan Sun atau Wan Jian, yang sekarang bertanggung jawab atas bisnis Wan. Memikirkan hal ini, Li Fugui menarik kembali pikirannya. Sepertinya sudah lewat jam 6, dia berjalan langsung ke kantor Wen Yiduo. Sekarang keluarga Ye sepenuhnya berada di bawah kendalinya, sesuai dengan kondisi yang diberikan Wen Yiduo sebelumnya. Selama dia tidak terlibat dalam perebutan kepala keluarga Ye kali ini dan bisa mendarat dengan selamat, maka dia akan melakukannya, mengajari Li Fugui semua teknik mental dan formula nyanyian. Coba pikirkan, sekaranglah waktunya bertanya kepada Profesor Wen tentang hal ini. Beberapa saat kemudian, Li Fugui sampai di depan pintu kantor Wen Yiduo. Ketika hendak mengetuk pintu, dia tidak menyangka Profesor Wen akan muncul di tangga dengan membawa makanan dari restoran di tangannya. Melihat Li Fugui, Profesor Wen melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu Anda pasti akan datang menemui saya hari ini." "Tidak, saya tidak pulang setelah pulang kerja. Saya sedang menunggu Anda di sini." Saat dia berkata itu, Wen Profesor itu melangkah maju dan membuka pintu. Kemudian dia tersenyum sopan dan berkata kepada Li Fugui, "Dr. Li, silakan masuk." Faktanya, Profesor Wen tidak terkejut bahwa Li Fugui di sekolah itu adalah Li Fugui dari Kabupaten Qinglong. Meskipun dia dapat melihat melalui Li Fugui sebelumnya bagian dari pikirannya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk melihat lebih banyak hal tentang Li Fugui, dunia batin anak itu sepertinya terhalang oleh suatu substansi gelap. Meskipun ini, Profesor Wen masih menebak secara kasar bahwa anak yang datang ke Universitas Jiangnan kali ini memiliki identitas yang luar biasa. Sampai saat ini, ketika dia sampai di tangga dengan membawa barang-barangnya dan melihat Li Fugui dari Kabupaten Qinglong berdiri di depan pintu, dia tahu untuk apa anak laki-laki ini berlari. Li Fugui masuk dan duduk di sofa. Dia tersenyum pada Profesor Wen dan bertanya, "Profesor Wen, tidakkah Anda merasa aneh dengan perubahan penampilan saya?" Profesor Wen dengan lembut meletakkan makanan di tangannya di atas meja. Dia datang, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang aneh? Bukannya aku tidak tahu siapa kamu sebelumnya. Oke, mari kita kembali ke topik. Sebelum makan, sepertinya aku ingin mengucapkan selamat padamu pertama." Li Fugui bertanya berpura-pura penasaran. "Ucapkan selamat padaku? Untuk apa kamu memberi selamat padaku?" Profesor Wen membawakan secangkir teh untuk Li Fugui sambil tersenyum. Setelah meletakkannya, dia berkata dengan serius, "Seharusnya tidak saya mengucapkan selamat kepada Anda. Haha, saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar mendukung Ye Fugui. Kang telah mengambil posisi kepala keluarga Ye. Saya pikir metode seperti itu sangat jarang terjadi di negara ini." Li Fugui tahu bahwa mustahil untuk berhati-hati di depan Profesor Wen. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Anda juga tahu bahwa saya tidak punya pilihan. Ngomong-ngomong, Profesor Wen, sekarang Ye Kang telah menjadi pewaris kepala keluarga. Apa yang Anda katakan kepada saya sebelumnya?" Meskipun dia tidak menyelesaikannya kata-katanya, Profesor Wen masih tahu apa maksud kata-kata itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, saya, Wen Yiduo, menepati janji saya. Anda adalah seorang praktisi. Selain itu, menurut saya Anda adalah prajurit kuno terburuk di tingkat Mingjin sekarang. Dengan ini hanya perlu beberapa jam untuk mempelajari Nian Kungfu untuk mendapatkan keterampilan yang kuat." Li Fugui berterima kasih padanya. Dia bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, "Profesor Wen, kamu makan dulu. Setelah kamu selesai makan, mari kita bicarakan masalah ini pelan-pelan." Senyuman licik muncul di wajah Profesor Wen, dan dia bertanya dengan tajam, "Dr. Li, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan malam ini, Li?"
Fugui tersenyum canggung, dan berkata dengan sedikit malu, "Profesor Wen, Anda ini keterampilan merapal sungguh kuat. Anda bahkan dapat mengetahui apa yang saya rencanakan di malam hari." Mendengar ini, Profesor Wen merasa sedikit malu. Tersipu dan melambaikan tangannya, dia berkata, "Dr. Lee, tolong jangan salah paham, saya..." Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, Profesor Wen tiba-tiba berhenti berbicara, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan energinya, dan kemudian melanjutkan, "Oke, Nian Gong tidak berfungsi sekarang." Li Fugui sudah lama penasaran dengan Nian Gong, tetapi ketika dia melihat makanan mengepul di atas meja, dia tidak bisa bertanya lebih lanjut dan hanya bisa tersenyum pada Profesor Wen. Dia berkata, "Profesor Wen, sebaiknya Anda makan dengan cepat. Kami akan bicara setelah Anda selesai. Jika tidak, saya akan pergi sekarang dan kembali kepada Anda setelah Anda selesai makan." Meskipun Wen Yiduo dan Li Fugui tidak punya banyak kontak, namun berdasarkan kontak singkat ini, dia dapat mengetahui bahwa Li Fugui adalah orang yang ceria. Melihat Li Fugui memperhatikan apakah dia sedang makan, Wen Yiduo berhenti berbicara omong kosong dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya akan makan dulu, dan setelah makan, kita akan berbicara tentang lewat itu untukmu. Ini tentang pembacaan gongmu." Li Fugui langsung menyetujuinya. Sambil menunggu Wen Yiduo makan, di asrama putra, Sun Yan dan Wan Ying sedang menunggu Li Fugui pergi. Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum. Wajah Sun Yan penuh rasa malu. Wan Ying terkikik dan berjalan ke arah Sun Yan, menyodok derit Sun Yan dengan jarinya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana, Sun Yan?" Tersipu sampai ke akar lehernya dan memutar matanya pada Wan Ying. Tiba-tiba datang kalimat, "Bukannya kalian berdua belum pernah bersama, dan kamu masih bertanya padaku bagaimana kabarku?" Wan Ying sedikit cemburu, dia berkata dengan marah, "Meskipun dia dan saya sendirian di ruangan yang sama, kami belum pernah melakukan hal seperti ini." Sun Yan terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa? Tidak ada apa-apa di antara kalian?" Wan Ying mengangguk dan menghela nafas, "Mungkin karena aku tidak secantik kamu." Sun Yan merasa sedikit bersalah. Dia selalu berpikir bahwa Li Fugui pasti sudah lama tidur dengan Wan Ying. Oleh karena itu, ketika dia dan Li Fugui bersama kemarin, dia bertanya, dan jawaban Li Fugui adalah tidak. Dia merasa Li Fugui pasti berbohong padanya. Namun kini, melihat ekspresi kecewa di wajah Wan Ying dan air mata berlinang di mata gadis itu, dia yakin Wan Ying memang tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Li Fugui. Setelah beberapa detik hening, Sun Yan memikirkan untuk berkompromi. Demi membahagiakan Wan Ying, dan juga memenuhi ide orang tuanya untuk makan bersama Li Fugui. Dia kemudian tersenyum pada Wan Ying dan bertanya, "Yingzi, karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mulai hari ini, kita akan membiarkan Fugui mengurus kita berdua. Hehe, untuk makan malam di malam hari, aku juga sudah memikirkannya. Jika kamu bersedia, ayo kita makan malam di rumahmu malam ini. Ngomong-ngomong, kamu harus menyiapkan 3 pasang mangkuk dan sumpit lagi." Wan Ying merasa senang. Dia buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon ayahku sekarang." Dia berkata pada Wan Jia, setelah menerima pendapat dari keluarga Lin dan keluarga Ye. Hanya dalam beberapa hari, keluarga Wan berubah total. Terutama setelah mendapatkan bisnis keluarga Ye, Wan Sun dan Wan Jian masih khawatir tentang dana, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Gao Yunru, Presiden perusahaan farmasi Kabupaten Qinglong, akan datang langsung ke rumah sore itu. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung meminjamkan mereka 300 juta. Sejumlah besar uang, dana 300 juta. Bagi perusahaan farmasi Kabupaten Qinglong, jumlah ini mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi bagi keluarga Wan Jia mereka,
Jumlah ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Yang paling penting adalah Gao Yunru memberitahu Wan Xun pada saat itu bahwa Li Fugui telah mengatakan tentang uang ini bahwa tidak ada bunga 1 sen pun yang akan dikenakan dalam waktu setengah tahun. Wan Xun tercengang saat itu. Dia sangat berterima kasih kepada Gao Yunru sehingga dia berlutut dan bersujud kepada Gao Yunru. Ketika Gao Yunru pergi, Wan Xun memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menyenangkan Dewa Agung Li Fugui kali ini. Tentu, dia masih belum tahu bahwa Li Fugui dari sekolah tersebut adalah bos serius perusahaan farmasi Kabupaten Qinglong. Saat Li Fugui sibuk menangani urusan keluarga Ye, Wan Xun telah mendesak Wan Ying beberapa kali untuk membawa Li Fugui ke rumah mereka untuk makan apapun yang terjadi. Wan Ying dan Sun Yan mendiskusikannya, lalu dia menelepon Wan Xun. Wan Xun berencana untuk membawa serta orang tua Sun Yan dan Sun Yan ketika dia mendengar apa yang dikatakan putrinya. Meskipun dia sedikit tidak puas dengan masalah ini, dia berpikir bahwa Wan Ying telah membawa Sun Yan ke rumah untuk makan malam sebelumnya, dan Sun Yan adalah juga seorang gadis yang bijaksana. Dia tidak menolak dan langsung setuju. Setelah menutup telepon, Wan mulai bersiap-siap. Dia pertama-tama menelepon putranya kembali dari pertemuan di perusahaan, dan kemudian meminta istrinya untuk secara pribadi menyewa koki profesional dari hotel luar. Seluruh keluarga sibuk mempersiapkan kedatangan Li Fugui. Wan Jian memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di dalam ruangan. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia mendekati ayahnya, menarik lengan baju Wan Xun, dan kemudian berkata kepada Wan Xun, "Ayah, berapa banyak yang saya punya? Aku ingin memberitahumu sesuatu." Wan Xun melihat senyum aneh di wajah Wan Jian, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Katakan padaku, ada apa?" Wan Jian melirik orang-orang yang datang dan pergi, merendahkan suaranya dan tertawa, "Ayo keluar dan bicara." Wan Xun tersenyum dan mengangguk. Begitu dia dan putranya tiba di halaman kecil di luar pintu, Wan Jian memandang Wan Xun dan berkata, "Ayah, saudara laki-laki Li Fugui pernah melihat orang ini sebelumnya. Saya mendengar dari dia bahwa pemuda ini dia tampan, dan yang paling penting adalah dia kuat, tetapi dia tidak memiliki udara sama sekali. Saya pikir, jika kita bisa, biarkan Yingzi menikah dengannya." Wan Xun berpikir Wan Jian akan mengatakan sesuatu. "Saya tidak berharap untuk mengatakan begitu banyak omong kosong yang tidak berguna." Dia memutar matanya pada Wan Jian dan berkata dengan marah, "Anak bodoh. Apakah kamu masih perlu membicarakan hal semacam ini? Aku sudah memikirkannya. Setelah anak ini datang ke rumah hari ini, aku akan melakukannya apapun yang diperlukan. Kita harus memaksa Yingzi kepadanya. Hei, jika keluarga Wan kita memiliki menantu yang cakap, akan mungkin untuk masuk dalam jajaran keluarga lini pertama di masa depan." Pada saat ini, Wan An juga berkendara pulang dari sekolah. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat Wan Jian berbicara dengan ayahnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan mendatangi Wan Jian. Wan An bertanya sambil tersenyum, "Ayah, saudara kedua, hal bahagia apa yang kamu bicarakan?" Wan Xun berkata sambil tersenyum, "Bukankah kita sedang membicarakan pernikahan Yingzi, benar?" "Sekali, ya. Kamu bilang kamu pernah bertemu Li Fugui, kan? Apakah kamu tahu sesuatu tentang pria ini? Apakah dia punya pacar sekarang? Apakah dia sudah menikah?" Mendengar ini, Wan An berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Jangan bilang, saya baru saja bertanya kepada guru di Universitas Jiangnan 2 hari yang lalu. Saya mendengar dari guru di sana bahwa Li Fugui dan Yingzi kami membuat keributan besar di Universitas Jiangnan. Skandal itu, dan Sun Yan itu." Anak ini sepertinya bingung dengan guru Sun. Mendengar kata-kata Wan An, Wan Xun mengerutkan kening terlebih dahulu dan mengumpat dengan marah, "Gadis kecil itu bermarga Sun. Tanpa melihat siapa dia sebenarnya berani bersaing dengan Yingzi untuk mendapatkan pacarnya. Betul. Saya akan bertanya kepada seseorang sekarang,
jika gadis kecil ini benar-benar ada hubungannya dengan Li Fugui, saya akan memberinya banyak uang. Biarkan dia berhenti. Pada saat ini, sebuah ide buruk muncul di benak Wan Jian, dan dia dengan ragu-ragu berkata kepada Wan Sun, "Ayah, saya punya ide di sini, yaitu..." Wan Sun bertanya, "Katakan padaku, apa?" Solusinya, Wan Jian terkekeh, membisikkan pikirannya ke telinga Wan Sun. Wan Sun membeku di tempat dan tidak pulih dalam waktu lama. Wan Jianze melanjutkan, "Ayah, pikirkanlah, selama kedua orang ini hidup bersama. Hei, apakah kita masih khawatir anak ini tidak menginginkan Yingzi kita?" Wan Sun menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan gelisah, "Tetapi bagaimana jika seseorang menemukan ini?" Wan Jian berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menemukannya, selama orang-orang kita sendiri tahu tentang masalah ini." Kata-kata itu tepat pada tempatnya. Wan Sun merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo lakukan apa yang kamu katakan hari ini." Ketika ayah dan anak itu sedang mendiskusikan bagaimana memaksa Wan Ying ke Li Fugui, di kantor Wen Yi Duo di sekolah, Profesor Wen sudah selesai makan. Dia menambahkan air panas ke cangkir teh di tangan Li Fugui, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Dokter ajaib Li, selama kamu bisa menghafal teknik nyanyian ini di dalam hatimu, ketika kamu ingin melihat pikiran orang lain, kamu hanya perlu menggunakan vitalitasmu untuk menstimulasinya, dan kamu bisa langsung melihat melalui pikiran orang. Sekarang saya akan memberitahumu rumus mentalnya. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, kamu dapat menuliskannya dengan pena terlebih dahulu, lalu melafalkannya itu beberapa kali ketika kamu pulang." Li Fugui mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. "Terima kasih, Profesor Wen. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah aku harus memberimu hadiah magang?" Profesor Wen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, dengan sebuah senyuman, "Nak, tolong berhenti main-main. Apa yang kamu lakukan, sebuah anugerah yang luar biasa untuk menjadi seorang murid. Dengarkan baik-baik, kalimat pertama dari rumusan mental melantunkan kekuatan adalah, hati menciptakan penampilan, pandangan dari saling menciptakan, vitalitas menghasilkan hati. Rumusnya memiliki total kurang dari 50 kata. Profesor Wen hanya membacanya sekali, dan Li Fugui mengingatnya. Di depan Profesor Wen, setelah Li Fugui membacanya 2 kali berturut-turut, dia bertanya dengan heran, "Profesor Wen, tidak ada lagi?" Profesor Wen tersenyum, "Tidak. Ini sudah banyak. Apa lagi yang Anda inginkan? Berapa banyak yang kamu inginkan?" Li Fugui terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan menyanyi ini seharusnya sangat mendalam, tetapi dia tidak menyangka akan sesederhana itu. Profesor Wen berdiri, perlahan-lahan mendekati jendela, berdiri diam, dan terus berkata kepada Li Fugui, "Dokter ajaib Li, sekarang Anda dapat mengedarkan vitalitas dalam tubuh Anda dan menghafal rumus mental ini secara terbalik. Anda dapat melihat apa yang saya pikirkan, Li." Fugui mengangguk. Sambil menghafal mantra di benaknya, ia mencoba menggunakan vitalitasnya untuk memperkuat kemampuan indranya. Beberapa detik kemudian, Li Fugui tiba-tiba merasa kesurupan. Kemudian, dia samar-samar melihat Profesor Wen berbicara. Suaranya sangat lemah, tetapi cukup untuk didengar oleh Li Fugui dengan jelas. "Saya memberikan keterampilan membaca kepada Anda, dan tidak menyebarkannya kepada siapapun selama 50 tahun. Setelah suara itu berakhir, Li Fugui terus menatap Profesor Wen. Profesor Wen memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu, dengan tatapan bingung di matanya. Setelah beberapa detik, dia tidak menyangka bahwa suara samar tadi terdengar lagi. "Kenapa anak bodoh ini lebih bodoh dari yang saya duga? Bukankah kamu sudah mempelajarinya?" Setelah mendengar kata-kata ini, Li Fugui dengan cepat berkata, "Saya telah mempelajarinya, saya telah mempelajarinya. Haha, bagaimana saya bisa begitu bodoh?
Adapun untuk tidak menyebarkannya kepada siapapun dalam waktu 50 tahun, Anda dapat yakin. Saya berjanji, dalam waktu 50 tahun, saya pasti tidak akan menyebarkannya kepada siapapun. Anda dapat mengajarkan keterampilan Anda kepada orang lain. Profesor Wen tertawa terbahak-bahak setelah kembali ke tempat duduknya dan duduk. Dia berkata kepada Li Fugui, "Nak, saya pikir kamu belum belajar." Li Fugui melambaikan tangannya, mengambil cangkir teh, menyesap teh dengan gembira, dan kemudian dengan rendah hati meminta nasihat. Dia memberitahu Profesor Wen kejadian yang baru saja dia rasakan. Setelah selesai berbicara, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Omong-omong, Profesor Wen, tolong beritahu saya mengapa saya datang untuk menafsirkan pikiran Anda. Terkadang saya dapat merasakannya dengan sangat jelas, tetapi terkadang sangat kabur." Profesor Wen berkata terus terang, "Vitalitas dalam tubuhmu terlalu kuat. Keterampilan melantunkan ini hanya membutuhkan vitalitas yang lemah untuk mengaktifkannya. Vitalitasnya terlalu kuat. Meskipun kamu dapat membaca lebih banyak pemikiran pihak lain, masalahnya adalah kamu baru saja pelajarilah, tetapi Anda belum mengetahui kekuatan Yuan Qi saat menggunakannya. Setelah Anda menggunakannya beberapa kali lagi, Anda akan sepenuhnya mengerti." Hati Li Fugui yang menggantung benar-benar lega. Dia buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangannya, tersenyum pada Profesor Wen dan berkata, "Profesor Wen, terima kasih. Saya sangat menghargai Anda kali ini. Awalnya saya berencana menghabiskan sepanjang malam mempelajari keterampilan nyanyian ini. Tetapi saya tidak menyangka itu menjadi sangat cepat. Saya mempelajarinya." Profesor Wen berkata sambil tersenyum, "Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya? Nian Kungfu dan Carem Kungfu ini dibuat oleh orang yang sama dan telah diwariskan selama ribuan tahun-tahun. Kalau terlalu sulit, bukankah sudah lama hilang?" Ngomong-ngomong, sebagai perbandingan, Carem Kung sedikit lebih rumit dari Nian Kung, tapi untungnya, Carem Kung hanya bisa menggunakan kecantikan untuk membingungkan orang lain. Bahkan jika itu merugikan dunia, itu hanya akan merugikan dunia. Itu dapat merugikan sejumlah kecil orang. Tetapi kekuatan pikiran ini berbeda. Begitu Anda mempelajari kekuatan pikiran, akan mudah untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Jika seseorang memiliki pikiran jahat, gunakan kekuatan pikiran untuk mencuri sesuatu. Jika Anda merahasiakannya, itu mungkin menyebabkan kekacauan di dunia. Itu sebabnya saya meminta Anda untuk tidak mengajarkan keterampilan pikiran Anda kepada orang lain selama 50 tahun. Karena seperti apa dunia ini dalam 50 tahun, saya tidak bisa mengatakannya. 50 tahun kemudian, ketika Anda lebih tua, Anda akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Li Fugui memandang Profesor Wen dengan pandangan kagum. Coba pikirkan, jika semua orang berkuasa di dunia memiliki pemikiran seperti Profesor Wen, bagaimana bisa ada perang dan pertumpahan darah di dunia? Memikirkan hal ini, Li Fugui berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Profesor Wen. Profesor Wen segera mendukung Li Fugui dan memberi isyarat kepada Li Fugui untuk duduk. Lalu tersenyum dan menghela nafas. Sebenarnya, ada banyak latihan yang aneh dan aneh di dunia ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian besar telah hilang. Dharma telah hilang. Sebenarnya, alasan utama hilangnya itu terkait dengan sifat manusia. Misalnya, keterampilan menyanyi dan keterampilan pesona yang saya katakan sebelumnya pada awalnya diturunkan dari nenek moyang kita hanya untuk mencegah kedua latihan ini hilang. Tetapi kemudian, ketika zaman berkembang pesat dan keinginan masyarakat terus meningkat, beberapa orang berencana menggunakan kedua latihan ini untuk menghasilkan uang. Sebenarnya berapa uang yang cukup? Ada puluhan juta bangunan di Guangzhou. Tapi tempat tidur orang hanya seukuran telapak tangan, tapi sebagian orang tidak mengetahuinya. Setelah mendengar emosi ini, Li Fugui tahu Profesor Wen memiliki beberapa hal yang dia sembunyikan darinya sebelumnya. Terutama mengenai kekuatan sihir, Profesor Wen pasti mengetahui lebih detail. Pikirkan ini,
Li Fugui bertanya ragu-ragu, Profesor Wen, apa yang Anda maksud dengan ini? Tahukah Anda dari mana kekuatan sihir itu berasal? Profesor Wen menghela nafas dan berkata, terus terang, apa yang saya ketahui tentang kekuatan sihir sekarang, saya dapat menggunakan ini, jenis ini keterampilan, sudah kubilang sebelumnya, yang satu berasal dari keluarga Xiao, dan yang lainnya adalah Tuan Jie Chai yang, seperti tuanku, tidak mau jatuh ke dunia. Meskipun saya tidak tahu latar belakang spesifik dari kedua orang ini, saya tahu Anda tahu, sebagian besar keterampilan pesona mereka tersebar dari sekte bernama Lembah Baihua. Mendengar kata Lembah Baihua, Li Fugui penasaran apakah Tuan Jie Chai berasal dari Lembah Baihua. Dia tidak tahu, tapi Xiao Rongrong harusnya kemungkinan besar ada hubungannya dengan Lembah Baihua. Profesor Wen, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Lembah Baihua? Li Fugui bertanya dengan cepat. Profesor Wen tersenyum masam dan melambaikan tangannya, saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa Lembah Baihua telah ada selama ribuan tahun. Lembah ini dianggap sebagai anggota sekte tersembunyi, tetapi bagiannya terlalu kecil. Kekuatannya tidak berbeda dengan beberapa sekte kaya di ibu kota. Karena dia telah mempelajari keterampilan menyanyi, Li Fugui tahu bahwa Profesor Wen pasti tidak akan berbohong di depannya dalam situasi ini. Setelah mendengarkan Profesor Wen, dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Wen. Adapun hatinya, dia dengan kuat mengingat 3 kata Lembah Baihua. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pembicaraan dengan Profesor Wen sebentar, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah panggilan tersambung, tawa Wan Ying terdengar dari ujung telepon yang lain, "Kemana kamu pergi? Ini sudah jam 7. Cepatlah, Xiaoyan dan aku sudah mendiskusikannya. Ayo pergi bersama malam ini. Datanglah ke rumahku untuk makan malam." Li Fugui tersenyum dan menggoda, "Apakah kamu berencana mengirimku pulang?" Wan Ying tidak bereaksi, tetapi berkata dengan marah, cepat dan berhenti bicara omong kosong, "Oke." Li Fugui berpikir bahwa tujuannya datang ke kota Jiangnan kali ini telah tercapai, dan batu sandungan keluarga Ye telah terpecahkan tanpa terlihat, yang merupakan keuntungan besar. Sekarang Lu Xiaopeng sudah berada di Kabupaten Qinglong. Roger yang baru saja dia temui baru saja menjadi kepala desa-desa Xiaoxi. Jika dia terus tinggal di sini di kota Jiangnan, mungkin Rongernya pasti akan dikalahkan oleh Lu Xiaopeng, bajingan itu, untuk menindas. Tentu, sebelum berangkat, Anda juga perlu makan bersama Wan Ying, Sun Yan dan yang lainnya dan mengucapkan selamat tinggal singkat. Jika tidak, lain kali saya datang ke kota Jiangnan, saya akan dikeluhkan oleh wanita lagi. Setelah menyetujuinya, Li Fugui menutup telepon, lalu berdiri dan tersenyum kepada Profesor Wen dan berkata, "Profesor Wen, saya telah lama mengganggu Anda ketika saya datang ke Universitas Jiangnan kali ini. Saya tahu Anda tidak kekurangan uang. Hal-hal seperti cairan induk Black Spirit, jika Anda tidak dapat menggunakannya pada waktu biasa, jangan gunakan. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan vitalitas Anda dapat datang ke desa Xiaoxi untuk menemukan saya. Ada ratusan hektar rumah kaca obat. Anda dapat memilih ramuan apapun yang Anda suka tanpa mengeluarkan uang." Profesor Wen bersemangat. Sambil memegang erat tangan Li Fugui, dia berkata sambil tersenyum bahagia, "Oke. Haha. Sepertinya saya memberikannya kepada orang yang tepat ketika saya memberikannya kepada Anda. Tetapi Dr. Ilahi Li, Anda baru saja berada di sini di Universitas Jiangnan untuk waktu yang singkat. Apakah kamu akan kembali sekarang?" Li Fugui tersenyum tenang dan berkata, "Semua hal yang perlu diselesaikan sekarang telah diselesaikan. Desa ini sangat sibuk. Jika saya tidak kembali sekarang, seseorang akan melompat dan memarahi saya." Profesor Wen berkata dengan gembira. Tertawa keras, dia secara pribadi mengirim Li Fugui keluar pintu. Ketika Li Fugui berbalik untuk pergi, Profesor Wen berkata terus terang, "Saya akan mencoba mempertahankan status akademis Anda untuk kamu. Ketika kamu lulus,
kamu juga akan menjadi mahasiswa Universitas Jiangnan kami. Li Fugui berbalik dan berkata dengan senyum malu, bukankah ini sedikit melanggar aturan? Profesor Wen berkata sambil tersenyum, aturan macam apa yang tidak diikuti? Tujuan Universitas Jiangnan kami adalah untuk mengembangkan bakat dan mengeluarkan sertifikat kelulusan kepada bakat seperti Anda adalah kemuliaan Universitas Jiangnan kami. Kata-kata ini memang benar. Belum lagi Li Fugui akan berkembang menjadi apa di masa depan. Li Fugui sudah menjadi selebriti terkenal di kota Jiangnan. Jika seseorang dengan status ini memperkenalkan dirinya setelah keluar dan hanya mengatakan bahwa dia lulus dari Universitas Jiangnan, berapa banyak orang yang akan mengikuti teladan Li Fugui dan mendaftar di Universitas Jiangnan di masa depan? Seperti halnya beberapa tokoh ternama di China saat ini, orang yang belum pernah bersekolah, selama menjadi terkenal, beberapa perguruan tinggi dan universitas tidak memungut biaya sepeser pun, dan banyak pula orang yang berebut untuk mendapatkan ijazah. Li Fugui bukanlah orang bodoh dan tentu saja mengetahui hal ini. Jadi setelah Profesor Wen selesai berbicara, dia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih lagi. Tidak beberapa saat kemudian, Li Fugui turun ke asrama Wan Ying. Saat dia berhenti, Wan Ying membuka jendela di sisi lain mobil, menjulurkan kepala kecilnya keluar, dan bertanya sambil tersenyum, katakan sejujurnya, apa yang baru saja kamu lakukan? Sudah hampir 2 jam. Bukankah aku bilang kamu akan pergi ke rumahku untuk makan malam-malam ini? Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi penumpang, melihat hanya Wan Ying yang ada di dalam mobil, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jangan khawatir tentang apa yang akan saya lakukan. Mengapa Xiaoyan tidak bersamamu? Wan Ying memberi Li Fugui memutar matanya. Dia berkata dengan marah, kamu tahu Xiaoyan? Ya, apakah kamu tidak memiliki aku sama sekali di hatimu? Melihat kecemburuan Wan Ying, Li Fugui terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin? Saya hanya takut kalian berdua akan membuat masalah karena aku, ini sudah berakhir. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui meletakkan tangannya di kaki Wan Ying tanpa sopan santun sama sekali. Sambil membelai dia dengan lembut, dia terus tersenyum dan berkata, saya baru saja pergi menemui Profesor Wen. Seperti yang Anda tahu, saya adalah murid yang baik yang suka belajar. Wan Ying menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang sekolah. Li Fugui membuat sebuah suara, lalu dia tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu tentang hubunganku dengan Xiaoyan, bagaimana kita bisa berselisih? Hei, bisakah kamu jujur? Aku sedang mengemudi, dan tanganmu. Oh, jangan pergi ke sana, sentuh di dalam, dasar bajingan bau. Li Fugui tersenyum nakal, menatap wajah mungil Wan Ying yang cantik, dan berbisik, ada apa? Apakah kamu masih takut terlihat? Wan Ying tidak melakukannya. Dia berkata dengan marah, oh, saya tidak bermaksud untuk dilihat oleh orang lain, film mobil ini baru saya pasang. Anda tidak dapat melihat bagian dalamnya sama sekali dari luar. Mendengar ini, Li Fugui menjadi lebih berani dan terus meraba-raba ke dalam. Setelah mencapai garis finish, Li Fugui berkata, karena kamu tidak bisa melihat dari luar, apa yang kamu takutkan? Hehe, mengemudi lebih lambat, ayo angkat. Itu akan mudah melukaimu. Bersambung.